Selamat datang di Siniar Sehari-Hari bersama aku kembali Tias Surmantio, host kalian di podcast ini atau Siniar ini yang hadir setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu di channel YouTube Tias Surmantio di Spotify Siniar Sehari-Hari. Kalau teman-teman mau lihat aku ngomong gitu face to face gitu ya, ngomong sama kalian, kalian bisa langsung meluncur ke channel YouTube Tias Surmantio, boleh di-subscribe jangan lupa. Kalau mau cuma ngedengerin audionya itu bisa langsung ke apa ya, di platform Spotify ya, ngelihat cari aja siniar sehari-hari, pasti ada di situ, bisa didengerin sambil berbagai macam kegiatan, sambil ngelakuin berbagai macam kegiatan, mau sambil nyetir bisa, ngomong anak bisa gitu ya. Jadi silahkan kalau mau mendengarkan via audionya, di follow juga itu apa namanya, platform Spotify Sinar Sehari. Jadi biar kalau memang menarik itu bisa diketahui lebih banyak orang. Oke, promosinya cukup ya. Jadi yang selamat datang gitu ya teman-teman, di episode terbaru Sinar Sehari ini. Siniar yang akan membahas berbagai macam hal yang cukup banyak dibicarakan oleh banyak orang gitu, di platform-platform tertentu ya, di sosial media ada, di berita ada, atau mungkin di sekitar kita dalam bincang-bincang sekitar kita, bincang-bincang tetangga lah ya, itu sering diomongin. Walaupun memang isunya bisa jadi sudah lewat beberapa minggu, beberapa bulan, tapi aku percaya hal-hal yang ramai di sekitar kita itu artinya punya relatabilitas, itu artinya kita relate lah dengan hal itu gitu lah ngomongnya. Jadi kita relate dengan hal itu sehingga kita membincangkannya atau membicarakannya, yang membuat hal itu cukup menarik ya, menarik buat kita. Nah, kali ini yang akan aku bahas itu hal yang berkaitan dengan orang-orang yang sudah bekerja atau yang sudah memiliki penghasilan, baik dalam bentuk gaji atau bentuk lainnya. Itu. Jadi karena berangkat dari seseorang yang bikin konten TikTok ya waktu itu, terkait dengan penghasilannya selama di Jakarta dibandingkan dengan guna dari penghasilan itu untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian dia mempertanyakan kalau gaji di bawah itu emang bisa hidup gitu ya intinya, atau pendapatan di bawah itu emang bisa hidup. Oke, jadi long story short itu ceritanya gini. Jadi ada seseorang yang membuat konten nih di TikTok gitu kan. Ketika membuat konten itu dia ditanyain gitu ya, seolah ditanyain berapa sih gajinya selama kerja ini gitu ya. Dia bilang 100 gitu ya. Dan dia menyebutkan sih kalau nggak salah bahwa 100 itu merupakan pendapatan, artinya merupakan gabungan dari gaji, mungkin ada pendapatan lain dari investasi kayak atau apapun, nggak tahu ya. Jadi intinya itu gabungan dari berbagai macam sumber yang merupakan pendapatan yang hasilnya 100. Kemudian dia menjelaskan 100 itu ini gitu. Dan dia nanya, emang kalau gaji di bawah itu dalam hal ini misalnya 6 juta gitu, emang bisa hidup di Jakarta gitu ya. Orang dia yang segitu aja merasa kurang gitu kan. Nah, hal itu memantik polarisasi netizen atau orang-orang di sekitar itu bertanya-tanya, anjir, 100 juta masa kurang sih gitu ya. Dan terus dia nanya, banyak yang react video itu terkait dengan wah nggak bersyukur nih, atau wah ini gila nih gitu ya, terlalu boros dan lain-lain. Yang pertama itu. Yang kedua ada lagi video yang serupa, tapi ini sifatnya bukan interview, bukan kayak interview one on one yang panjang gitu. Sebenarnya cuma nanya gini, penghasilanmu berapa sih gitu, dan ternyata ketika dijelaskan penghasilannya bisa sampai 1 miliar gitu kalau nggak salah ya, di sebuah sektor industri. Nah, ketika menjelaskan itu banyak yang nyinyir juga gitu ya, netizen banyak yang merasa kayak apa ya, mungkin merasa nggak terima gitu ya. Merasa kayak gila, gede banget ya di situ ya, dan akhirnya menjadi snowball gitu ya, rame isunya, dan kemudian dia trending dah, viral deh itu konten itu juga. Yang sama-sama lainnya adalah atau bidangnya adalah soal pendapatan nih, sama nih, gaji, pendapatan, dan juga spendingnya nantinya. Lalu ini yang aku tertarik adalah, kalau teman-teman ikuti aku ya, itu kan aku sering membuat konten baik itu dalam bentuk short, dalam bentuk video, dalam bentuk podcast seperti ini, terkait dengan uang ya, terkait dengan penggunaan uang, terkait dengan aset, terkait dengan liabilitas dan macam-macamnya, yang hal itu menimbulkan ketertarikan lah buat aku gitu ya.
Nah, dalam hal ini tuh ketika konten itu muncul gitu ya, aku langsung kayak, wih, ini seru nih dibahas nih gitu, karena itu menimbulkan polaritas sih ya, polaritas orang yang mendukung dan polaritas orang yang sangat kontra atau tidak mendukung hal tersebut, entah dalam tidak mendukung cara spendingnya atau tidak mendukung orang-orang ini atau orang-orang ini mengungkapkan berapa pendapatannya, entah apa alasannya ya. Mungkin ada yang merasa tidak tidak sebanding gitu ya, mungkin merasa protes, aku aja segini gitu, mungkin loh ya, mungkin. Nah, tapi itu jadi isu menarik karena dengan satu trigger ini tiba-tiba masyarakat terpolarisasi menjadi dua kelompok, yang dua kelompok ini sangat 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 beda sekali kontrasnya gitu ya. Nah, sesuatu itu bisa kita bahas dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Yang pertama, kita akan membahas soal gaji atau pendapatan seseorang atau pendapatan yang kita peroleh setelah kita bekerja. Kita tahu pasti kalau orang bekerja secara ketentuan itu harus dibayar. Nah, dibayarnya berapa itu sudah ada aturannya itu teman-teman. Jadi entah teman-teman kerja di UMKM, entah teman-teman kerja di industri besar, di swasta, di public sektor, di macam-macam lah ya, itu pasti ada ketentuan yang mengatur kalian itu akan dapat berapa dari pekerjaan yang kalian kerjakan di tempat itu. Jadi dan besarannya itu sangat beragam ininya, variasinya. Salah satu aturan yang bisa kita gunakan untuk menjustifikasi berapa kita harus digaji ketika bekerja adalah aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan upah minimal atau upah minimum ya di sebuah tempat yang sudah dianalisa menggunakan analisa kebutuhan. Mudeng ya, jadi kayak ada upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan analisa kebutuhan masyarakatnya, dari harga bahan pokoknya, terus kemudian bahan bakar dan macam-macamnya, dan juga pola spending masyarakat dianalisa sedemikian rupa menggunakan rumusan tertentu. Muncullah bahwa di daerah A itu punya upah minimum harusnya segini, daerah B itu harus upah minimumnya harus segini. Itu sudah dalam tanda kutip sudah disesuaikan dengan analisa kebutuhan tadi. Diharapkan itu memprediksi bahwa masyarakat itu akan bisa hidup lah dengan uang segitu gitu ya. Nah, dengan asumsi itu aku merasa cukup objektif ya, karena sudah ada perhitungannya, sudah ada analisanya. Ketika itu diterapkan, harusnya idealnya ya itu bisa memenuhi kebutuhan si orang tersebut yang ada di daerah tersebut untuk hidup gitu. Jadi itu pakai data lah ya, kalau pakai data seperti itu. Nah, terus selain gaji tadi atau selain upah minimum, sebenarnya sebagai pekerja kita itu bisa dalam tanda kutip mendapatkan income atau sumber-sumber pemasukan dari hal lain. Hal lain ini artinya adalah terkait dengan pekerjaan yang kita lakukan di luar pekerjaan utama, terus interest atau bunga yang kita dapatkan dari tabungan, terus keuntungan yang kita dapatkan dari investasi dan macam-macam. Ketika dikumpulkan itu juga menyokong aset portofolio kita, portofolio aset kita, sehingga itu bisa membuat kita memiliki daya hidup ya, atau senjata untuk kehidupan kita dalam rentang waktu tertentu. Nah, di dalam pola pemasukan ini itu pasti orang bermacam-macam, tergantung sektor industrinya, tergantung tempat bekerjanya ya. Semakin benefit atau semakin relevan bisnis yang dia masukin, pasti gajinya atau upahnya itu akan semakin tinggi daripada orang yang kerja di tempat yang lebih tidak diminati pasar, lebih tidak relate bisnisnya dengan kebutuhan masa kini gitu ya. Dalam hal ini gini contohnya, orang yang bekerja di dunia IT cenderung memiliki potensi gaji lebih besar daripada orang yang bekerja di bidang-bidang administratif gitu ya. Kenapa gitu? Karena di masa sekarang dan mungkin masa depan, bidang IT ini lebih diminati oleh pasar atau oleh bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sementara untuk administrasi akan lama-kelamaan digilas oleh berbagai macam kemajuan, sehingga orang itu tidak dibutuhkan lagi di situ. Jadi gaji kecil tuh kayak kompensasi kamu ada di situ aja gitu ya.
Sehingga hal itu merupakan sesuatu yang bisa kita pertimbangkan ketika memilih pekerjaan buat teman-teman yang belum bekerja. Nah, sekarang gimana dong kalau ada orang yang sudah bekerja, kebetulan sudah dapat gaji di suatu tempat, kemudian mungkin gajinya bisa dibilang seperti konsep upah minimum tadi, jadi udah bisa untuk hidup aja gitu ya. Nah, kembali lagi sekarang, hal kedua yang bisa kita bahas atau perspektif kedua yang bisa kita bahas adalah soal spendingnya. Tadi kan soal pemasukannya, sekarang soal pengeluarannya atau spendingnya. Pengeluaran itu juga sifatnya subjektif. Maksudnya gimana? Pengeluaran seseorang, aku gitu dengan temanku itu bisa berbeda karena sesuai dengan analisa kebutuhan juga, dan juga sesuai dengan kepribadian seorang orang itu, sesuai dengan kebiasaannya, macam-macam faktor yang mempengaruhinya. Yang jelas adalah yang perlu dipastikan adalah bahwa spending yang didapatkan atau pemasukan yang diperoleh itu bisa dipastikan memenuhi kebutuhan minimal yang diperlukan untuk dia hidup gitu ya. Dalam hal ini kita kenalkan ada kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan pokoknya ini kalau bisa sudah terpenuhi nih dari gaji yang didapatkan gitu ya, dari upah minimum yang didapatkan tadi harusnya sudah dapat. Kebutuhan sekundernya kemudian bisa dipenuhi, dan lebih bagus lagi kalau bisa memenuhi kebutuhan tersier untuk investasi, untuk menabung. Itu konsep idealnya gini ya, utopisnya kayak gini. Tapi kadang-kadang memang ada fenomena di mana gaji itu tidak cukup karena ada variasi gaya hidup seseorang. Gaya hidup itu berbeda dengan kebutuhan hidup. Gaya hidup itu adalah ketika kita melakukan modifikasi dengan cara kita melakukan modifikasi pada cara-cara kita melakukan aktivitas kehidupan kita, menggunakan barang-barang sekitar kita, dan juga macam-macamnya. Jadi kayak variasi dari kebutuhan hidup itu sendiri. Misalnya untuk makan, misalnya kebutuhan pokok kita kan makan. Kebutuhan pokoknya makan itu bisa makan macam-macam. Makanan paling mendasar kalau kita pakai konsep orang Indonesia ya, itu adalah karbohidrat yang dalam hal ini misalnya dalam bentuk nasi, sagu, ketela, dan lain-lain itu ya. Tapi di dalam praktiknya itu bisa dimodifikasi atau divariasikan. Misalnya karbohidratnya diganti dengan mie-mian atau mie gitu ya, misalnya mie yang harganya tidak sebanding dengan harga nasi doang gitu ya, dengan harga beras doang. Misalnya dengan brand-brand tertentu yang bisa melipat gandakan harga itu. Dan itu merupakan hal yang menjadi variasi dari gaya hidup itu. Apakah itu bermasalah? Sebenarnya juga tidak gitu ya. Sebenarnya juga nggak bermasalah, asalkan dipastikan bahwa pemasukan yang dimiliki itu masih bisa mengcover kebutuhan dan juga gaya hidup yang dipunyai. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa kita ini pasti punya gaya hidup tertentu, gaya hidup yang kita pertahankan dari masa kita lahir atau kita dididik oleh orang tua kita sampai saat ini kita sudah punya pekerjaan sendiri, aset sendiri, kehidupan sendiri, tanggung jawab sendiri. Itu pasti ada. Gaya hidup itu tidak salah teman-teman, tidak yang kayak dilarang banget gitu ya, atau dilarang kamu nggak boleh nih menuruti keinginanmu atau gaya hidupmu, kamu harus saklek memenuhi kebutuhanmu aja. Nggak bisa gitu. Manusia itu juga butuh variasi dalam memenuhi kebutuhannya dalam menjalani kehidupannya, dan hal itu sangat-sangat sah dan wajar. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika gaya hidup tidak bisa dipenuhi dengan upah minimal yang dimiliki gitu ya, ketika hal itu lebih besar daripada pemasukan yang didapatkan. Peribahasa adalah besar pasak daripada tiang gitu ya, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Itu yang masalah. Jadi perlu kita pastikan bahwa ketika kita memiliki pendapatan tertentu, berapapun jumlahnya nih ya, itu benar-benar bisa pertama memenuhi kebutuhan yang kita perlukan, kebutuhan pokok yang kita perlukan. Dimana kebutuhan pokok ini seperti yang aku bilang tadi bisa divariasikan. Ada nggak yang saklek gitu, harus kayak gini gitu. Ada variasinya bisa variasi minimal, bisa juga variasi maksimal. Nah, untuk teman-teman yang punya penghasilan untuk memvariasikan maksimal, ya silahkan dilakukan aja. Tapi untuk teman-teman yang cuma bisa melakukan variasi minimal juga tidak masalah toh, gitu. Karena itu adalah kebutuhan yang sudah kita bisa lakukan. Yang penting kebutuhannya terpenuhi aja gitu.
yang hal-hal yang merupakan pilihan lah intinya. Itu option yang bisa kita ambil ketika kita punya pendapatan tertentu gitu. Hal ini berdampak pada pemahaman ini berdampak kepada perilaku atau kebiasaan kita untuk menyisihkan sebagian uang yang kita miliki untuk diinvestasikan atau diputar kembali di dalam bentuk aset. Jadi ketika kita sudah punya konsep bahwa kebutuhan itu bisa divariasikan menjadi gaya hidup gitu ya, kita bisa punya kelonggaran tertentu untuk istilahnya gini, ketika kita punya pendapatan sebesar misalnya 4 juta lah ya, 4 juta dalam sebulan. Nah, ketika kita sudah bisa mematok kehidupan kita berdasarkan kebutuhan hidup tertentu atau gaya hidup tertentu, kita akan bisa membentuk perilaku kita untuk mengikuti itu terus gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan penambahan pendapatan, katakanlah dari 4 juta menjadi 6 juta, masih ada surplus yang sebenarnya tidak perlu kita apa-apakan, tidak perlu kita ubah gaya hidup kita, tetap aja dengan pola hidup 4 juta, dan 2 juta ini atau sisa dari pendapatan kita bisa kita masukkan ke dalam aset yang lebih produktif gitu ya. Karena kan kalau kita punya pendapatan kemudian habis, itu namanya kan namanya itu kan mengoptimalkan resource yang kita punya untuk menjaga atau memastikan kehidupan kita tetap berjalan. Tapi ketika ada sisa dari aset itu, sisa dari pendapatan itu bisa kita masukkan ke aset. Dan aset ini kalau kita benar milihnya, itu bisa bisa berkembang sesuai dengan prinsip atau aturan-aturan yang ada. Gitu. Misalnya kita masukkan ke saham, kita masukkan ke emas misalnya, kita masukkan ke reksadana misalnya, itu dia bisa naik turun sesuai pasar memang sih. Cuma dia prinsipnya akan berkembang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, dari sinilah menurutku tambahan dari pendapatan itu justru kita dapatkan. Jadi ketika kita punya pola pikir untuk mengatur seberapa kebutuhan yang kita miliki atau kebutuhan yang kita perlukan, itu kita bisa mengoptimalkan hal lain untuk aset yang kita butuhkan kelak di masa mendatang. Nah, itu maksudnya. Oleh sebab itu gini, ketika ada konten kreator yang membuat soal berapa gaji dia, kemudian dia menghabiskannya dengan cara apa, menurutku tidak ada salahnya hal itu dilakukan. Bukan maksudnya itu edukasi dan lain-lain. Aku nggak tahu tujuan mereka edukasi atau enggak. Cuma menurutku gini, kita itu punya subjektivitas yang cukup beragam untuk mempersepsikan bagaimana kita menggunakan uang kita. Jadi uang kita ini merupakan sebuah hal yang sangat subjektif bagi diri kita untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ketika kita punya penghasilan tertentu dan menggunakan dengan cara A, tidak tentu orang dengan penghasilan yang sama menggunakan cara yang sama juga untuk menghabiskannya. Jadi nggak ada patokan. Misalnya kamu harus punya cara A untuk menghabiskan gaji segini, atau kamu harus punya cara B untuk menghabiskan gaji segini. Nggak ada. Jadi kita punya fleksibilitas untuk memodifikasi itu semua. Dan perlu diingat bahwa uang itu merupakan kesepakatan bersama manusia saat ini dan pada masa-masa sebelumnya yang untuk digunakan bekerja sama antara satu sama lainnya gitu ya. Ketika kita punya uang, kita tuh punya kayak semacam senjata dalam tanda kutip ya, untuk mempertahankan hidup kita. Fokusnya ke diri kita aja gitu. Ya bodo amat orang lain mau menggunakan uang dia untuk apa, tapi yang penting kita pastikan uang yang kita miliki atau penghasilan yang kita miliki itu bisa menjaga kehidupan kita selama mungkin, seberkualitas mungkin, dan tercukupi mungkin gitu ya. Jadi bukan tanggung jawab kita kalau orang lain punya cara menghabiskan tabungan atau menghabiskan pendapatan dengan cara mereka, karena mereka punya tanggung jawab sendiri gitu aja. Jadi tidak ada faedahnya untuk mengomentari cara orang untuk menghabiskan uangnya, dan juga memang tidak ada faedahnya juga untuk mempertanyakan apakah orang dengan gaji segini bisa hidup dengan gaji tersebut, karena faktanya banyak orang kok bisa hidup dengan gaji bahkan di bawah upah minimum. Itu sudah banyak cerita ya.
entah dia memodifikasi cara dia memenuhi kebutuhan pokok, kayak entah dia memodifikasi cara dia mendapatkan penghasilan tambahan, kayak nggak tahu, tapi dia itu bisa sebenarnya hidup dengan cara itu. Kita itu manusia punya fleksibilitas yang sangat luas gitu ya untuk memodifikasi cara hidup kita. Jadi uang itu seperti yang tadi aku bilang, uang itu kesepakatan yang sifatnya pasif sebenarnya gitu. Kitalah manusia yang punya wewenang untuk mempergunakannya, mendayagunakannya untuk macam-macam kebutuhan kita. Jadi ketika itu berguna untuk kita dan itu bisa menjadi senjata yang baik bagi kita dan komunitas, itu sangat-sangat, uang itu akan sangat-sangat powerful gitu ya. Ya, untuk bertransaksi, untuk tukar menukar, untuk memperoleh kepercayaan antara satu sama lain, itu sangat-sangat powerful. Tapi ketika uang itu ternyata malah justru membuat kita tergiur untuk mendapatkan sesuatu yang bukan bagian kita, artinya kita harusnya nggak dapat hal itu karena kita belum mampu sebenarnya untuk afford itu, ya itu menjadi masalah gitu ya. Harusnya kita cuma bisa menjalani hidup dengan gaya hidup dengan cara hidup A, tapi kita memodifikasinya dengan cara hidup B yang dalam tanda kutip lebih mewah, lebih glamour gitu. Itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari, karena itu pasti akan melibatkan banyak hal, termasuk kayak hutang yang tidak produktif, kemudian pengurangan aset, dan itu sangat kalau bisa dihindari lah kalau itu ya. Jadi fokusnya adalah ketika kita punya gaji segini misalnya, sejumlah tertentu, yang penting gaji ini kalau bisa mau dihabisin ya dihabisin untuk apa yang kita butuhkan. Kalau memang bersisa, sisa ini kita investasikan atau kita tabung supaya dia bekerja lagi. Jangan sampai gaji yang kita dapatkan sejumlah tertentu itu justru malah kurang untuk memenuhi gaya hidup yang termodifikasi dari cara awalnya gitu, dari kebutuhan hidup minimal kita. Jadi asalkan kita punya wawasan untuk mengelola itu, aku yakin sih hidup kita akan aman-aman aja sih. Jadi kita bisa mempertahankan kehidupan kita, dan bahkan kalau sudah berkeluarga, kita bisa mempertahankan kehidupan keluarga kita, menjamin keamanan istri, menjamin keamanan suami, menjamin keamanan anak, dan mungkin bisa keluarga besar juga kalau lebih bagus gitu ya. Jadi pengetahuan soal keuangan ini memang penting sih. Literasi ini memang penting bagi masyarakat modern seperti kita ini, karena ya uang itu adalah kesepakatan kita bersama untuk kita gunakan untuk bertransaksi, untuk berkomunikasi. Jadi, belum ada cara lain yang lebih powerful sih menurutku untuk saling mempercayai satu sama lain selain uang ini ya. Uang itu kayak udah jadi tools yang sangat dipercaya antara satu sama lain. Bahkan bisa dibilang gini sih, sistem kepercayaan umat manusia saat ini di zaman modern ini ya berpaku pada keuangan gitu. Dengan macam-macam kursnya tentunya ya gitu. Jadi saat kita memiliki kemampuan untuk memahami konsep ini, konsep apa yang kita butuhkan dan seberapa kita bisa menghasilkan, kita akan bisa survive di macam-macam kondisinya gitu. Oke, mungkin itu aja bahasan kita pada saat ini di episode kelima ini ya. Kita akan berjumpa lagi di episode terbaru minggu depan. Semoga apa yang kita bahas ini bisa memberikan insight baru kepada teman-teman, membuat teman-teman punya pandangan baru, dan semoga bermanfaat gitulah ya. Kalau memang teman-teman punya saran atau tema bahasan yang bisa kita angkat di sini, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Nanti kita berdiskusi bersama di situ. Boleh juga tuliskan opini teman-teman di sini soal topik yang sedang kita bahas. Semoga dengan adanya siniar ini kita bisa saling berdiskusi lah ya, karena itu tujuannya. Kita membuat sebuah sistem di mana kita diskusinya itu enak. Kalaupun kita berseberangan, polaritas yang kita beda, aku pro kamu kontra, kita bisa membuat jembatan di tengahnya untuk mengakomodir semua kebutuhan kita. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sudah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.